tema ini sangat-sangat menarik karena hari ini kita juga akan menguliknya dengan pemateri kita yang sudah ahli ya di bidangnya, sudah sangat ahli di bidangnya dan juga seorang psikolog nih teman-teman, yaitu Kak Adrian Septiadi. Sih Oke, ya. selamat malam Kak Adrian. Ya, malam Kalinda. Ya. Nah, ini teman-teman ya pemateri kita yang hebat luar biasa nih. Kak Adrian ini kemarin aja udah mengisi materi ya Kak di UPI Ya, dan hari betul. ini masih meluangkan waktunya untuk mengisi materi di Human Talks luar biasa. Terima kasih Kak Adrian. Oke. Ya, kita langsung saja ya, Oh iya, Kalinda. selain itu teman-teman harus Oh, tahu. ada lagi? Oh, oh iya baik. Boleh. Santai-santai. Langsung saya. Oke. Siap, siap. Ya, makasih Kalinda ya. Sangat semangat sekali untuk meluangkan waktunya menjadi moderator di Montalks ke-20 ini. Ya, untuk mengefektifkan waktu, tadi teman-teman juga sudah dikenalkan ya oleh Kalinda, siapa saya gitu ya. Dan teman-teman juga bisa di kenalan lebih lanjut lah melalui Instagram Adrian Setia Official. Oke, jadi sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir di kegiatan Human Talks ini ya. Semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Tentunya di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa ya. Sekarang weekend, teman-teman sedang ini ya menuntut ilmu di kelas ini. Oke, sebelum kita lanjut, kita tadi udah kenalan dulu belum, Kalinda, di kolom chat atau mungkin secara langsung dengan teman-teman peserta kenalan? Ah, belum Kak. Kalau Oh, untuk belum. teman-teman peserta belum. Oke, siap. Kita sapa dulu nih ya untuk teman-teman semuanya. Boleh teman-teman via kolom chat dulu aja ya. Perkenalan dari nama panggilan, terus domisili ya, sekarang tinggal di mana, daerahnya. Selanjutnya kesibukan ya, mahasiswa atau siswa atau mungkin dari umum ya. Selanjutnya tujuan belajar di malam hari ini ya. Khususnya kita apa ini kita mau nyanyi lagu Mangu 420 karaokean ya atau kita bahas dari sudut pandang psikologinya. Oke. Boleh silakan diketikkan ya. Nanti mungkin ada yang perwakilan lah kenalannya. Nah, ayo teman-teman, kakaknya pengen kenal nih sama teman-teman semua. Mm-mm. Dari Ya, mana, boleh boleh. kesibukannya apa. Kalau nggak mau on mic bisa lewat chat aja teman-teman. Coba kita siap-siap baca chatnya ya. Kak Ilya Kendal, mahasiswa, ingin mengerti makna mangu dari sudut psikologi. Betul ya, baru juga diobrolin. Apakah kita akan karaokean atau membahas dari sudut pandang psikologi ya? Oke, makasih ya, Kak Ilya. Yang lainnya boleh? Di sini ada Kak Masruroh, Kak Amiroh nih. Makasih ya yang sudah on cam. Mungkin yang lainnya juga boleh on cam biar lebih mengenal lagi ya. Barangkali nanti kita ketemu di daerah teman-teman ya. Oh, ini ada Kak Masruroh, ini ada Kak Adrian atau Kak Yesta, Kak Resa, Kak Siti. Muhammad Rizky Caesaro, ini kayaknya gak asing ya, Kak Rizky. Kita ketemu lagi, Kak Sania, Kak Dila, dan Kak Grezra. Oke, ini semacam kelas private ya. Kita ada kurang lebih 10 orang. Kak Mas Ruro, halo, perkenalkan saya Ruro dari Pontianak. Sekarang kesibukannya masih kuliah dan ikut kelas ini. Saya memang tertarik dengan hal-hal yang berbau psikologi. Wow, psikologi entusias. Oke, Kak Amiro dari Malang. Saya dari kalangan umum. Oke, alhamdulillah ya. Masih semangat belajar. Mengikuti webinar ini untuk menambah pengetahuan. Oke, ini Kak Rizky Batam kerja ingin belajar mengatasi kecemasan karena entah kenapa di umur setua ini, aduh, setua ini saya juga merasa jadi tua ya. Tapi jiwanya kita semua masih muda ya.
Masih sering cemas khususnya dalam pekerjaan. Oke. Oke, anxiety worker ya dalam pekerjaan. Oke, yang lain boleh, silakan. Kadila, Kasania ya, Karisa, Kayesta. Ayo, ayo, kita menambah relasi ya di komunitas ini. Ya, mungkin teman-teman juga sepertinya ada yang baru join ya di komunitas ASR ini. Boleh mungkin ada yang mau perwakilan satu orang saja. Boleh Kak Mas Turo, boleh Kak Amiro, atau yang lainnya ya. Secara langsung kita kenalan. Kesempatan nih. Boleh, boleh, silakan santai. Atau lagi mangu. Waduh, Bimbang lagi ini. malu. Termenung. Boleh, boleh. Kak Mas Turo atau Kak Amiro. Atau yang lain juga boleh. Ayo mungkin Kak Amiro yang udah on cam nih, Iya, semangat banget nih sepertinya. yang udah senyum-senyum ya. Ya, ayo Kak, boleh mungkin kenalan secara langsung Kak. Ya, ini udah melambaikan pada kamera. Sudah, sudah. Siapa-siapa nih? Sama Surah atau Kak Rizky atau siapa? Nah, kita baca lagi nih. Ada Kak Grezra. Oh, panggilannya Oh ya, Greyty Kak ya. Amiro mau Kak. Kak Amiro mau kenalan secara langsung katanya. Malu katanya. Nggak apa-apa. Oh malu. Tenang, tenang. Nah, gak apa-apa Kak. Santai aja, kita hanya sedikit ya. Maksudnya kita seperti kelas private gitu ya. Jadi Santai, santai santai. aja Kak. Kak Greyty dari Jakarta, dari kalangan umum. Ingin menambah wawasan pengetahuan, terutama mengenai kecemasan juga ya. Oke, dan menyingkap keraguan diri. Oke, sesuai tema ya. Boleh? Silakan ini. Mau Kak Amiro atau Kak Mas Suro yang mau coba-coba. Nah, nanti dikasih hadiah satu ya yang aktif atau kebetulan saya ada Tuh, salah yang satu aktif buku dikasih hadiah namanya teman-teman. Kesehatan Mental Kaum Muda, buku digital ya. Oh, lumayan, lumayan. Harus dikasih hadiah dulu, reward ya. Boleh siapa? Silakan. Tuh, masa udah dikasih hadiah, gak pada mau nih teman-temannya. Siapa tahu hadiahnya mobil teman-teman ya. Ayo Kak Mas Syururo mau kenalan secara langsung? Oke. Ya, maaf ya suaranya agak itu apa? Agak kurang jelas karena Pontianak lagi hujan. Oke, oke. Gak apa-apa, gak apa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mas Roro, biasa panggilnya Roro. Kalau manggilnya Mas kayak akraban. Jadi Masih. sekarang ya kesibukan saya sekarang Mas kuliah dan kebetulan jurusannya juga psikologi. Alhamdulillah. Oke, oke, oke. Sebenarnya kayak ikut komunitas ini udah lama tapi memang Oh gitu. nggak baru beberapa kali. Oke, oke, oke. Masih. Oke, ya. Makasih kembali ya ke Mas Suro udah berani. Dan nanti DM, chat admin ya untuk dapat hadiahnya. Oke, kita lanjutkan lagi nih. Satu lagi nih ya, Kak Fatimah. Oh, langsung bertanya ini ya. Oke, nantilah ya Ya, saking sama semangatnya moderator langsung ya. bertanya ini Kak ya. Oke, Iya. udah sangat Nanti luar biasa ya. pertanyaannya saya keep ya Kak. Udah bersemangat banget nih Kak, udah penasaran banget sepertinya nih. Oh ini Iya, ada yang iya. kenal lagi nih Kak, terakhir nih satu lagi. Boleh. Dari kolom chat yaitu, halo Kak, perkenalkan saya Resa dari Bandung. Saya Wis, masih sekolah oke. SMA negeri katanya Kak. Wah luar biasa nih Wow. dari sekolah nih, Kak. Saya ingin Oke, mengikuti webinar untuk menambah wawasan dan pengetahuan karena saya panik dan cemas untuk masa depan Hmm, nih Kak. oke, oke. Oke, Oke, karena sudah banyak semangat dan juga pertanyaan nih Kak, silakan ya Kak, boleh waktunya untuk mengisi materi. siap. Oke, makasih ya. Oh, ada SMA juga ya. Oke. Kita langsung saja, teman-teman, masuk ke materi. Boleh sambil makan minum mil ya. Eh, jadi di kelas ini teman-teman dibebaskan. Mau sambil rebahan juga silakan ya. Oke, jadi kita belajar sedikit demi sedikit ya. Kita belajar bersama sebenarnya teman-teman. Saya juga masih belajar ya tentang menelisik
mangu. Nah, kalau orang Sunda mah ya, mangu teh identik dengan mangga gitu, atau mungkin nyangu ya, masak nasi. Namun tentu kita tidak belajar itu ya. Kita belajar memahami, mengenali tentang khususnya kebimbangan, kegalauan, terus kecemasan dan keraguan. Gitu. Kita lanjut lagi. Nah, biasa ya untuk pengantar kita simak dulu hal yang sedang ramai ya. Bahkan mungkin udah berlalu ya beberapa waktu lalu. Bentar ya. Kita satu-satu dulu. Saya kasih pengantar dulu ya. Ini ada 3 video teman-teman. Saya satukan. Saya akan putar satu-satu. Tadi suaranya masuk Kak? Itu Indah. Iya, Kak, sudah masuk. Oke, berarti kita pahami dulu ya. Atau mungkin sebelum saya putar ya video-video ini yang pasti teman-teman sebagian besar ya pernah mendengar ya entah lewat aplikasi musiknya yang hijau ya, nah, atau aplikasi sosmednya gitu ya. Mungkin ada yang mau sharing dulu apa yang teman-teman ketahui tentang mangu ya. Boleh, silakan ada yang mau sharing. Nah, nanti yang aktif bisa dicatat ya sama Kalinda. Boleh via kolom chat juga teman-teman. Apa yang teman-teman ketahui tentang mangu atau velocity-nya mungkin ya. Walaupun udah ada ini ya, kompetisi atau kompetitor yang lain, musik-musik yang lain. Kita coba penasaran nih, saya baca ya lewat chat. Nah, oh ini dari admin ya. Kirain. Ini dari teman-teman. Oke, oke. Teman-teman bisa di-sharing mungkin apa sih mangu? Udah pasti, wah sering banget ya, apalagi Ya, udah ya, ya. kebal banget ini telinga apa apa mangu gitu. Terus di mana-mana lagu mangu. Apa sih mangu menurut kalian? Apakah Hmm, cuman hanya cinta beda agama gitu? Aduh, apa iya. tuh? Oke, silakan teman-teman, kita interaktif ya, biar seru. Eh, Kak Ilya, Mangu itu lebih kaya termenung. Oke, good. Yang lain boleh silakan, kita interaktif ya, biar teman-teman nggak kayak nonton YouTube gitu ya. Karena kan saya ini ya, orang asli bisa ngobrol dengan teman-teman. Boleh-boleh silakan. Nah, ada lagi. Oh, belum ya. Ya, oke, silakan. Tidak perlu searching, teman-teman. Ini sepengetahuan aja yang ada di kepala ya, bebas. Tidak apa ya, mau benar, mau salah, mau halnya itu sepele gitu ya. Mau maupun itu dibebaskan ya. Silakan. Atau mau langsung on mic juga boleh ya. Apa yang teman-teman ketahui tentang Mangu? Silakan. Kayesta, Kasiti. Apa nih? Oh, belum, belum. Oke, selamat join ya. Yang baru masuk ke Amiroh. Baru tahu ada istilah Mangu dari TikTok. Oke. Yang lain boleh? Boleh, minimal satu lagi lah. Biar 3 ya. Silakan, silakan. Apa yang teman-teman ketahui tentang Mangu? Makin banyak ya ini yang masuk, Alhamdulillah. 20 orang. Kak Ilyas mau berpendapat tentang Mangu? Nah, oh izin Kak. Baru masuk asrama soalnya Mangu tahunya dari lagu. Iya, iya. Oke, udahlah. Minimal 3 orang ya. Mungkin yang lain mau ikut berpendapat juga boleh, silakan. Kita lanjut lagi. Tadi sudah di spill ya sama Kak Linda. Cinta beda agama ya. Kita simak dulu teman-teman. Bentar ya. Sorry. Up. Nah, ini yang pertama ya.
Nah, Oh itu ini sebenarnya, ada yang menambahkan Kak. oh boleh. Siapa tuh? Di kolom chat nih ada dari Kak Siti Fatimah. Katanya Mangu itu lebih ke sikap bimbang ataupun ragu dalam mengambil suatu keputusan nih Kak menurut Kak Fatimah. Oke, makasih Kak Fatimah ya. Ya, betul, kurang lebih begitu ya. Nah, tadi video pertama sudah diperlihatkan. Nah, itu sebenarnya maksud dari lagu Mangu ya, dari Bang Ari Lesmana dan kawan-kawan dari 420. Itu tujuan utamanya ya. Walaupun kalau secara didalami lagi, nanti kita bahas di slide berikutnya, biar teman-teman tetap penasaran gitu ya untuk mengikuti kelas ini sampai akhir. Nah, terus yang kedua, trennya itu langsung dari vokalisnya dan diikuti kayak semacam cosplay gitu ya. Diikuti kayak anting atau apa yang di hidungnya itu gitu ya. Dan lain-lainnya lah, teman-teman juga bisa mungkin pernah melihat gitu ya, muncul FYP. Nah, ini yang kedua. Salahkan fahamku kini tertuju, oh, oh, oh. Siapa yang tahu, siapa yang mau. Kau di sana, aku di seberangmu. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kilannya. Oh, cerita kita. Nah, itu yang kedua, karena ada patung juga perempuan ya, yang semacam visualisasi vokalis perempuannya ya. Lalu diikuti juga sama para kreator yang lain ya. Ada yang pakai orang asli langsung, terus pakai wig gitu dan lain-lainnya lah. Nah, ini yang ketiga yang terakhir nih. Ini pasti teman-teman Genji ya menjadi andalan untuk mengurangi tekanan hidup di realita ya, yaitu velocity-nya. Nah, segitu saja lah ya. Ya kurang lebih gitu teman-teman. Itu berangkat dari ini ya, latar belakangnya. Tadi sudah disinggung oleh teman-teman perihal Mangu itu tahu dari lagu ya, FYP, sound. Lalu juga ada yang mencari maknanya ya tentang Mangu itu ternyata kebimbangan ya, keraguan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita ulas ya. Lagu viral. Sebentar, saya bantu untuk mute ya. Oke. Nah, ini ya. Single kolaborasi 420 dan vokalis Carita Utami ya. Ini sebenarnya udah lumayan lumayan lama lah ya, beberapa tahun yang lalu. Khususnya 2022 dalam album Nala. Lagu ini viral pas tahun ini ya, ya beberapa bulan ke belakang lah. Ya sampai sekarang juga masih ada lah ya yang Velocity-annya. Dan menempati posisi puncak ya di official Indonesian chart. Nah ini inti dari liriknya ya. Mangu itu cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa, cerita kita sulit diterka, tak lagi sama arah kiblatnya. Karena memang khususnya di Indonesia ini kan ya kita ketahui bersama gitu ya bahwa kepercayaan agama berbeda-beda gitu ya. Nah, tentu untuk sebagian orang gitu terpanggil hatinya untuk ingin memiliki hati yang dalam tanda kutip gitu ya agamanya itu berbeda atau makna yang lebih dalamnya lagi perasaan bingung atau termangu ya karena perbedaan agama yang menciptakan jurang antara dua hati. Oke. Mungkin teman-teman ada yang sedang mengalami termangu-mangu gitu ya, memiliki teman dekat atau ya calon atau mungkin pasangan ya yang memang beda agama, ada yang merasakan atau mungkin lebih dari itu ya, termangu akan masa depan, termangu akan hal-hal ya apapun lah ya, kecemasan, keraguan tentang kehidupan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, tadi sudah ada yang menyebutkan juga ya, bahwa ini juga diambil dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya termenung, terdiam, ya,
Bisa jadi karena sedih, kecewa, bingung, terkejut, dan sebagainya. Untuk lebih dalamnya lagi, bahwa hal ini itu menggambarkan perasaan yang bimbang, ya, ragu, tidak tenang, ya, atau mungkin dalam istilah psikologi disebutnya anxiety, ya, cemas, atau kalau bahasa Jermannya itu Angst. Itu dalam filsafat. Terus, dan keraguan diri atau self-doubt, ya. Nah, rasa ragu adalah suara hati yang belum yakin. Tapi bila dibiarkan, bisa berubah menjadi penghalang langkah semacam mental block gitu ya. Kita tuh mau melakukan sesuatu ya, tapi ya ada tapinya wae gitu ya. Mau A, mau B, pikiran gitu ya. Kayaknya belum siap gitu ya secara mental. Kayaknya yang lain lebih baik dari saya. Kayaknya saya mah banyak kekurangan, banyak kesalahan. Wah, terus saja ya menghakimi diri sendiri, membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini juga akan dibahas lebih dalam lagi ya tentang keraguan itu tersendiri. Kita lanjut lagi. Nah, lalu apa itu kecemasan atau anxiety ini ya? Ya, walaupun saya yakin teman-teman semua di sini belajar lebih banyak gitu ya, dan lebih tahu dari saya, karena saya yakin bahwa di era digital ini tentu banyak belajar khususnya lewat media sosial ya. Berbagai survei penelitian pun demikian ya, bahwa banyak khususnya Gen Z ya, lebih suka belajar lewat media sosial gitu ya. Nah, kecemasan atau anxiety ini kalau berlebihan, atau seperti teman-teman ketahui ya, jadi anxiety disorder ya. Nah, ini sebenarnya kata kuncinya adalah reaksi emosional ya, atau respon kita ya, cara menanggapi kita tapi secara otomatis ya, alamiah, terhadap ancaman yang dirasakan. Ciri-cirinya seperti apa ya? Gelisah, susah fokus, apalagi zaman sekarang ya, mudah terdistraksi. Mau ngelakuin apa, aduh, wah, kepikiran tugas, tugas itu banyak gitu ya. Karena dosennya juga banyak, mata kuliahnya banyak. Terus pekerjaan ya. Para pekerja itu biasanya sebagian itu mengeluh karena harus multi talent, dalam tanda kutipnya itu harus menguasai elemen air, tanah, api, udara gitu ya. Waduh. Tapi gajinya kecil, galau, burn out ya. Bilang toksik atasannya ya, pertemanannya, pengen resign gitu. Waduh. Bahkan menurut Kemenaker ya, Kementerian Ketenagaan Kerja, tenaga kerja itu survei beberapa bulan akhir ini ya, di tahun 2025, banyak yang di PHK ya, sekitar ya puluhan ribu orang teman-teman. Itu tentu kegalauan ya untuk para pencari nafkah, bahkan para pengangguran juga sangat banyak ya di Indonesia. Tentu itu juga ya, para pencari kerja pun demikian ya, merasakan kecemasan-kecemasan ini. Ya, walaupun tidak hanya di pekerjaan ya, tadi sudah saya singgung. Di sekolah mungkin ya teman-teman atau adik-adik ya yang belajar sekolah juga demikian juga. Atau mungkin yang dari umum ya, selain pekerjaan ya, dalam kehidupan keseharian, hubungan sosial ya, pertemanan, pasangan, orang tua gitu. Dan banyak hal lainnya. Bahkan kata Sigmund Freud ya, ini kita sudah masuk nih ke teori psikologinya ya. Ada salah satu pendekatan psikologi namanya psikoanalisis, teman-teman. Nah, ini Sigmund Freud ini pendirinya ya. Nah, beliau itu mengatakan bahwa sebenarnya emosi paling utama dan tunggal ya, bahkan beliau menyebutnya tunggal, adalah kecemasan, ya, ketegangan. Bahkan itu sudah ada sejak kita dilahirkan, teman-teman. Seperti seorang bayi ya, yang menangis tuh karena pertama ingin ASI ya, air susu ibu, ingin dilindungi, diperhatikan oleh ibunya. Itu akan dibahas, ada istilah id ya. Nanti dilanjutkan ada ego dan super ego. Nah, ini kita perlu berapa SKS ya, kita belajar hal ini. Cuman saya coba untuk berusaha benang merahnya seperti apa lah ya. Nah, di samping kita pernah mungkin ya sebagian nonton film Inside Out ya.
Satu, dan yang terakhir udah yang kedua. Nah, termasuk saya kemarin juga mengulas hal itu ya kemarin di UPI kampus Tasik. Saya di sana sharing tentang ya dan membimbing juga langsung ya emosional painting. Nah, jadi memang kan tidak semua orang ya bisa berani untuk datang ke para profesional tenaga kesehatan mental ya, psikolog, psikiater gitu ya, atau para terapis yang lainnya ya dengan berbagai hambatan lainnya lah ya, atau mungkin emang belum berani atau memang finansial ya, ya ataupun ya takut mendapatkan diagnosa dan ya berbagai alasan apapun lah. Nah, namun di samping itu lewat art terapi atau terapi seni sekarang sedang cukup tren lah ya, atau biasa juga disebut creative healing. Healing tidak identik dengan kita pergi ke pantai dan gunung ya, atau mungkin kita sekedar ngopi ya, kopi yang kita di depan minimarket ya, terus kita naik odong semacam odong-odong gitu ya, pernah viral juga ya jadi TikTok. Tidak hanya seperti itu, namun creative healing sekarang ya bisa seperti menggambar ya, drawing atau melukis ya. Teman-teman juga bisa dicek di Instagram saya di Septidi Official, ada dokumentasinya ya. Ada orang yang tiba-tiba menangis ya, dia pakai tisu sambil melukis ya. Terus dia beberapa peserta merefleksikan hasil melukisnya gitu ya, kayak bercerita pada akhirnya ya, karena dia udah ada tuh gambarnya kayak masa kecilnya seperti apa ya, inner child ya teman-teman, ada hal yang belum diselesaikan di masa lalu atau di masa kecil ya khususnya, namun masih terbawa ya sampai hari ini kita sebagai orang yang ya mungkin bisa dikatakan sebagian ya, ada yang sudah dewasa atau udah belasan tahun ya atau 20 tahun ke atas gitu. Nah, itu masih ke bawah-bawah ya yang masa kecil itu. Ya atau biasa kita sebut namanya tuh luka batin ya, atau dalam psikologi trauma gitu ya. Ya itu teman-teman, jadi bisa juga diekspresikan lewat menggambar ya atau melukis, atau bahkan sekarang juga ada istilah yang terkenal dengan journaling ya, menulis atau dan lainnya, itu juga akan dibahas di slide-slide berikutnya. Nah, kita kembali lagi tadi ya, inside out ya. Dulu saya pas belajar psikologi kepribadian disuruh menganalisis sama dosen saya gitu ya, untuk menganalisis kepribadian inside out. Karena di sana tuh kita bisa belajar ya tentang berbagai ekspresi emosi. Ya kalau kata Freud kan yang paling utama awalnya memang anxiety ya, kecemasan. Namun sekarang kan semakin berkembang ya teman-teman. Ada sadness, kesedihan, ada joy ya, yang ceria, bahagia. Terus ada disgust ya, merasa jijik atau juga rasa bosan dan berbagai ekspresi emosi yang lainnya. Itu juga dibahas ini ya di bukunya Kecerdasan Emosi Daniel Goleman. Nah, teman-teman juga bisa belajar tentang emosi. Gitu. Biasanya juga dibahas lagi lanjutannya di kelas Human School ASR yang tadi sudah disampaikan oleh Kalinda ya. Nah, kita masuk lagi ke sini ya. Freud di dalam bukunya tentang anxiety ya. Ini tuh adalah sinyal peringatan teman-teman. Bisa sinyal peringatan psikologis atau petunjuk psikologis. Suatu tanda bahwa dalam diri teman-teman itu ada sesuatu gitu ya, yang dirasakan. Bisa jadi kalau kata Freud adalah konflik dalam diri atau konflik batin ya. Bahkan Freud menyebutkan konflik batin dalam diri itu sampai akhir hayat kita akan abadi atau disebutnya itu perang abadi. Jadi kita tuh akan selalu berkonflik dalam kehidupan itu. Nah, apa yang dimaksudkan konflik dalam diri itu? Yaitu antara id, ego, dan super ego. Nah, mungkin sebagian ya yang belum mengenal istilah psikologi ini ya asing gitu ya mendengarkan ini apa id, ego, super ego. Apakah ego itu egois gitu ya? Apakah super ego itu temannya Superman gitu ya? Id itu apakah ID gitu? Temannya password gitu. Nah, bukan seperti itu. Namun saya yakin teman-teman tadi ada yang dari jurusan psikologi ya, dan mungkin juga jurusan yang lain pernah mengenal istilah ini. Ya ini sekedar review lah ya teman-teman, mengingatkan ulang lah. Atau kalau dalam psikologi behaviorisme itu semacam reinforcement lah, penguatan lah gitu ya.
Kita lanjut lagi. Nah, apa tuh konflik dirinya itu? Ini nih teman-teman. Jadi dalam diri manusia itu ada semacam ketidaksadaran atau unconscious mind ya, kalau kata Freud. Atau pikiran bawah sadar gitu. Ada juga yang menyebutkan bahwa id, ego, superego ini termasuk struktur kepribadian. Ya oke, boleh-boleh saja ya. Namun pada umumnya sebenarnya ini adalah struktur psikis atau psikologis ya. Jadi dalam diri kita itu ada id, yaitu prinsipnya kesenangan, teman-teman. Atau fungsinya itu pemenuhan insting dan dorongan dasar. Cirinya itu tidak logis dan impulsif. Sejak kapan id itu ada di dalam diri kita? Ya tentu dari sejak lahir ya. Yang paling utama ada itu ada id ya. Makanya kecemasan itu otomatis muncul karena si bayi itu saat dilahirkan udah langsung nangis gitu ya. Nangis, butuh perlindungan, perhatian dari ibunya, butuh si ya, lapar atau haus gitu ya. Gitu. Kalau orang dewasa seperti apa id itu gitu ya. Ya biasa lah ya makan, minum, terus juga untuk orang-orang yang sudah menikah gitu ya, hubungan suami istri itu juga id, teman-teman. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud itu ego ya? Sekali lagi, ego itu bukan egois mementingkan diri sendiri ya. Namun ego ini sebenarnya artinya adalah aku. Aku itu netral, teman-teman. Kebetulan saya juga mendalami profesi psikoanalis ya, yang sekarang saya udah masuk tahun kedua. Yang ya, jadi ada hubungannya dengan eh, pelatihan psikoanalisis dari London gitu ya, secara kurikulumnya. Gitu, langsung dari tradisi Sigmund Freud. Nah, ego itu prinsipnya adalah realitas. Nah, untuk teman-teman yang sering galau dengan atau termangu oleh ekspektasi dan realita, nah, dengan teman-teman ada dorongan pembacaan, realitanya tuh memang sebenarnya saya terpengen gitu ya, culture-culturean gitu ya. Kita menggunakan pakaian yang kekinian, tetapi lihat dompet, aduh gitu ya. Ya realitanya memang ya pas-pasan gitu ya. Alhamdulillah masih bisa makan nasi sama Indomie juga gitu ya. Aduh, nyebut merek ya, sama mie gitu ya. Ya itu realitanya gitu ya. Namun dan ya sangat mengejutkan gitu ya. Banyak pasien yang saya atasi ya, khususnya di klinik BTH di Tasikmalaya teman-teman. Saya juga praktik di sana. Banyak miris ini ya, miris sekali. Anak SMA bahkan ya kalau mahasiswa emang lebih banyak ya karena banyak kebutuhannya yang terkena pinjaman online dan judi online gitu. Itu banyak sekali teman-teman. Bahkan disinggung juga oleh data Jawa Barat ya, Humas Jabar, Instagramnya. Sekretaris Daerah Jawa Barat juga mengatakan bahwa, oh ini teman-teman khususnya di Jawa Barat ya, karena kan lagi rame ya, Kang Deddy Mulyadi itu. Ayo, siapa yang bangunnya suka kesiangan? Ayo, siapa yang suka jajan? Itu kan viral ya di TikTok. Yo, masuk barak TNI ya. Nah, itu memang real ya teman-teman. Memang anak muda itu ya sekarang ya miris gitu ya. Banyak yang memang masuk ke arah-arah ya seperti itu gitu ya. Bahkan banyak yang ingin mengakhiri hidupnya bahkan udah terjadi gitu ya. Ya tidak hanya di Jawa Barat tapi juga di luar Jawa Barat ya mungkin di daerah teman-teman juga ya pernah baca berita-berita tuh tentang ya mengakhiri hidup gitu ya. Ya karena itu kan dia sangat susah gitu ya menerima realita itu. Karena kita kan terbiasa untuk hidup sukses ya, harus good looking, harus ganteng, harus cantik, harus culture ya, harus saja gitu ya. Standar sosial bahkan standar TikTok sekarang ya. Aduh, kehidupan ini semacam diatur oleh standar TikTok ya. Harus A, harus B, jadi pasangan harus ini, harus itu. Segala ya sekarang mah. Sampai ngebuat kita jadi ya overthinking, ngerasa insecure, dan semacam lainnya lah. Nah, sebenarnya dorongan-dorongan si iya sebenarnya mah aku teh nerima gitu ya. Ya memang tubuh saya seperti ini ya, wajah saya seperti ini ya, saya bersyukur gitu. Nah, itu dorongan ego teman-teman yang real, yang realita gitu.
Dan si ego ini juga untuk menjembatani ya, semacam kayak jadi pengontrolnya lah gitu ya, antara id dan super ego. Karena kan si id itu impulsif ya, kayak apapun teh harus gitu ya. Aku ingin ayam geprek harus gitu. Aku pengen iPhone harus gitu. Kekeh kayak gitu ya. Sampai ada tuh ya termasuk pasien saya juga gitu ya. Dia teh kekeh pengen ya beli iPhone gitu ya. Pengen beli iPhone, pengen beli motor, kekeh sama ibunya sampai ngebentak-bentak ibunya, marahin ibunya gitu ya. Padahal ya padahal ayahnya sudah meninggal. Ini saya tidak menyebutkan identitas ya, teman-teman. Nah, itu sangat miris sekali. Bahkan karena memang ada yang itu hutangnya itu bisa sampai 50 juta lebih, teman-teman. Seorang anak SMA. Bahkan ada juga ya di dekat daerah sini itu seorang cucu ya yang membunuh neneknya karena ya itu untuk membayar judi online itu. Sampai ya karena dia teh kayak pengen pengen uang lah gitu ya, tapi gak dikasih sampai kayak membawa sertifikat tanah untuk dijual gitu ya, tapi ketahuan akhirnya ya biasalah yang marah-marahan. Ada juga kalau gak salah tuh yang di berita itu apa? Anak perempuan yang marah karena gak dikasih untuk skincare gitu ya. Kurang lebih gitulah. Itu dia susah untuk hidup lebih realistis lah gitu ya. Pakai yang ada tuh susah kita tuh karena kita didorong oleh nafsu-nafsu kita lah kalau dalam agama kita itu ya nafsu-nafsu keduniawian lah gitu. Nah, didorong, wah menggebu-gebu ya, harus harus harus. Nah, makanya cirinya orang yang bisa mengontrol diri itu adalah rasional ya dan realistis. Apalagi teman-teman yang sekarang udah mulai aware gitu ya terhadap keadaan tentang stoikisme gitu ya. Saya udah belajar Kak tentang dikotomi kendali. Wah, asik gitu ya. Dari Om Piring katanya tuh. Ada Marcus Aurelius dan kawan-kawan lainnya gitu ya. Ada yang bisa saya kendalikan. Iya Kak, saya tahu gitu ya. Pikiran saya gitu ya. Penglihatan saya, pendengaran saya, kata-kata saya, perasaan saya, perilaku saya gitu ya. Itu Kak, dikotomi kendali. Dan yang di luar kendali, nah, itu gak bisa Kak gitu ya. Hujan, gitu ya. Orang lain marah, terus orang tua kita menekan harus ini harus itu pokoknya standar TikTok itu adalah di luar kendali saya itu orang yang bisa memahami dirinya sendiri gitu ya yang egonya bisa mengontrol keinginan nafsu-nafsunya kesenangan-kesenangan sesaatnya. Lalu ego ini munculnya usia berapa gitu ya sekitar 3 sampai 4 tahun gitu. Karena kenapa munculnya ego? Jadi dalam bukunya Sigmund Freud Id dan Ego, sebenarnya nggak ada super ego ya dalam bukunya Sigmund Freud itu. Ya, jadi ego itu dia dilahirkan gitu ya, semacam dilahirkan lah oleh id. Karena si id itu dia nggak bisa ngapa-ngapain kalau hanya keinginan aja. Makanya dia melahirkan ego untuk memenuhi keinginannya gitu. Karena kan si ego ini keputusan, teman-teman. Dia yang memutuskan mana yang bisa dia gerakan, yang bisa dia ambil gitu ya. Itu ego gitu. Nah, sekitar 3 sampai 4 tahun ya dengan pengajaran-pengajaran pengasuhan orang tua atau parenting. Lalu 4 sampai 5 sampai 6 gitu ya, itu moral. Ya juga harus dikasih tahu kan mana yang baik, mana yang buruk gitu ya. Bahkan kan dilatih juga ya ada toilet training itu. Latihan kalau buang air kecil gimana ke anak itu ya. Jadi pokoknya sekitar 1 sampai 6 tahun itu ide ego super ego tuh udah mulai inilah ya. Udah mulai ada gitu di dalam diri. Makanya kayak figur-figur ayah juga penting ya untuk hadir gitu. Kan sekarang juga sudah tidak asing ya dengan istilah-istilah fatherless gitu ya, kehilangan figur ayah. Nah, itu saya juga sering ya mendapatkan pasien-pasien yang kehilangan figur-figur itu ya, khususnya fatherless itu, figur ayah. Nah, terus ya kayak dikasih tahu tentang baik dan salah ya atau benar dan salah itu perlu dikasih tahu ke anak gitu ya. Seperti ini, seperti itu gitu ya. Idealistik, menilai, hati nurani. Nah, lalu bagaimana sih mengilustrasikan id ego super ego dalam bahasa yang lebih sederhana gitu ya, supaya teman-teman mudah memahami dan dimengerti tentang id ego super ego ini. Contohnya gitu ya, katakanlah Agus gitu ya. Nah, Agusnya tidak terafiliasi, tidak terikat dengan siapapun teman-teman ya. Nah, katakanlah Agus sedang bermain dengan
Abdul gitu ya. Si Agus dan Abdulnya duaan lah gitu ya. Dia pergilah ke kafe ya. Nah, di kafenya itu ada musola ya, tempat sholatnya. Nah, lagi makan-makan lah gitu ya. Udah selesai. Kita kayaknya mending sholat dulu ya, sholat asar gitu. Oh, itu ada musola itu. Gitu. Tapi ini musolanya cukup satu orang, kumaha ya, gimana gitu. Udah satu kali, maksudnya gantian gitu ya. Nah, jadi udah kamu dulu Abdul gitu ya. Abdul sholat dulu sendiri gitu ya, karena kan ruangannya kecil. Agus nungguin ya. Nungguinnya itu dia dititipin tas sama Abdul gitu. Nah, tasnya itu nggak nutup tuh sletingnya. Ya, kebayang gitu teman-teman. Agak kebuka lah gitu ya, dan itu muncul tuh iPhone gitu ya kelihatan, dan ada dompet ya, uangnya kelihatan merah-merah gitu ya, 100 ribuan. Nah, katakanlah Abdul teh udah we ya, lagi dia teh maksudnya sedang sholat gitu. Nah, Agus teh ngelihat tuh, aduh iPhone gitu ya, aduh tapi nu baba yang punya temen gitu ya. Terus aduh ada dompetnya, aduh ini lagi butuh duit nah ini kesenangan tuh, wah kayaknya kalau misalkan bawa duit ini saya bisa pakai game buat ini ya, buat ya saldo game lah gitu ya, buat top up lah gitu. Tapi deg-degan ya, aduh super ego inget ya, aduh kalau misalkan saya ngambil duit saya dosa gitu, wah saya bisa masuk neraka gitu. Lah deg-degan itu. Terus ego nih, kumaha, gimana ego? Sama ego teh pengontrol kan, menjembatani antara id dan super ego. Oke, oh ini teh sebenarnya mah ya memang menguntungkan ya gitu ya, menyenangkan kalau ngambil uang dan iPhone ini. Tapi kan saya pernah belajar dari orang tua saya harus jujur gitu ya. Kata ustadz saya harus eh, jadi orang yang baik gitu ya biar masuk surga. Egonya, oke, saya pertimbangkan ya, termangu-mangu, bingung, bimbang. Oke, saya ambil yang baik gitu ya. Saya tidak akan mengambil. Kurang lebih itulah ilustrasi sekilas ya tentang id, ego, super ego. Untuk teman-teman yang mungkin sebagian ya baru dengar. Gitu. Kita lanjut lagi untuk mempercepat waktu ya, mengefektifkan waktu. Nah, lalu apa sih macam-macam kecemasan itu? Sebenarnya memang banyak ya teman-teman. Namun ini saya ngambil dari Sigmund Freud. Ada 3 macam kecemasan utama. Yang pertama ada kecemasan realistis ya. Jadi ini takut terhadap bahaya nyata di dunia luar. Contohnya seperti takut kecelakaan saat mengemudi terlalu cepat gitu ya. Bisa jadi dia memang pernah melihat, ya termasuk saya sendiri gitu ya. Kayak kan kalau perjalanan naik motor gitu, neng gitu ya. Nah, terus di depan itu tiba-tiba ada yang jatuh. Aduh, saya langsung ini ya, kayak deg-degan gitu. Apa itu yang merah-merah gitu ya, kayak darah segar gitu. Ini bocor kepalanya gitu ya. Nah, jadi pas ngelewat aja gitu ya, kayak langsung terbayang gitu ya. Kayak jadi kalau kalau ada motor yang ngebut teh, ya termasuk kalau saya ngebut jadi agak pelanan gitu ya. Gak bisa gimana-gimana gitu ya, tak gimana-gimana itu kecemasan realitas gitu ya, atau realistis terhadap dunia luar. Atau teman-teman, wah ngelihat, wah ada guk-guk, gitu, ada ular, wah langsung kan deg-degan. Wah, takut nanti bisa ini gitu ya, ya bisa ngemakan kita lah gitu. Nah, kurang lebih gitulah, itu ya kecemasan realistis. Lalu ada kecemasan neurotik atau neurotic anxiety. Ini takut kehilangan kendali atas dorongan it. Contohnya itu takut secara impulsif berteriak atau marah di depan umum ya. Nah, karena kan memang itu kan tadi ya, dia tuh nggak tahu benar salah, pokoknya harus aja dilakuin. Marah, wah pengen berteriak. Jadi ada salah satu pasien saya juga yang masih baru tuh, seorang mahasiswi gitu ya, yaitu pengen tahu gitu ya, penyebabnya apa gitu ya. Kenapa saya sering teriak-teriak? Satu, dia di asrama gitu ya. Di asrama itu eh, di dalam ruangan kamarnya itu bertiga gitu ya, tiga tigaan gitu dia teh. Nah terus tiba-tiba dia tuh ngerasa gak tahu kenapa kak, aku tuh langsung teriak gitu sampai kedenger ke lantai paling bawah. Ini kan bingung ya kita juga.
kenapa gitu? Atau mungkin sebagian kita udah mulai curiga, nah pasti ada sesuatu nih dalam dirinya ngebatin gitu ya, atau semacam apa ya? Ya ada luka batin gitu ya, atau ada yang terpendam ya dalam hati. Mungkin juga seperti itu gitu ya, kita menduga-duga atau menerka-nerka. Nah, ternyata karena dia tidak bisa mengontrol id-nya gitu ya, dorongan-dorongan di dalam dirinya, makanya dia dilepaskan tuh, berteriak, bahkan marah, bahkan ini melemparkan handphonenya, terus menendang pintu, terus menonjok ini atau memukul jendela laboratorium, terus mencabut tanaman. Nah, ya saking ini ya, saking dia gak bisa nahan diri gitu ya, karena udah gak kuat, ya, makanya dia berkonsultasi ya, penyebabnya apa. Ternyata saat didalami gitu ya, alam bawah sadarnya ya, dianalisis, ternyata circle gengnya. Nah, mahasiswa itu kan ya terkadang lah sebagian ya, ada geng-gengan, ada circle A, circle B. Nah, ternyata temennya itu judgmental gitu. Kayak ngasih penilaian dia, kenapa kamu kerudungnya kayak gini? Kenapa bajunya warnanya gini? Ini mah kamu mah gelap tahu. Wah, pokoknya apapun yang dia baru juga pakai baju ngaca di komen gitu ya. Dia di kelas ini komen lagi, komen lagi. Nah, padahal dia sendiri nggak pernah tuh ngenilai orang lain gitu ya. Bahkan dia mah maksudnya diem gitu ya. Tapi karena dia saking terus dinilai itu sama orang lain, terus dia teh disimpan dalam hati gitu ya. Kayak semacam ngebatin gitu, nangis-nangis gitu ya. Terus dia, nah gara-gara itu dia teh di kelas gitu ya, udah di omong-omongin gitu. Kenapa kamu gini, kenapa kamu gitu. Pas ke asrama dia ya langsung meledak lah gitu ya. Kayak semacam bom waktu. Dar gitu. Terus kayak ekspektasi asisten dosen ngasih nilainya itu nggak sesuai harapan gitu ya. Akhirnya dia keluar, ya bilang kata-kata kasar, dia mengumpat. Dan lainnya lah. Jadi memang ada tekanan-tekanan dari luar ya yang masuk ke dalam diri kita. Kalau kata Freud itu, emosi tidak akan pernah mati, namun dia terkubur hidup-hidup ya dalam diri kita dan akan muncul di kemudian hari lebih merusak diri kita gitu kurang lebihnya. Jadi intinya mah sesuatu hal yang kita pendam gitu ya, mau itu sebentar ataupun mau lama, ya bahkan kalau lama memang lebih berbahaya gitu ya. Nanti memang itu bisa jadi bom waktu meledak gitu. Atau ilustrasinya itu atau bayangan yang bisa kita coba bayangkan seperti bola salju ya, yang awalnya kecil menggelinding dari atas ke bawah jadi semakin besar terus menghantam diri kita. Atau kalau kalau kartu apa ya, kartu gapleh atau kartu remi ya yang dijajarkan itu berbaris terus kita tek, satu der gitu ya. Jadi memang segala sesuatu hal yang kita alami saat ini itu memang ada rangkaian peristiwa gitu teman-teman. Nah, kurang lebih gitu ya secara singkat tentang pasien-pasien. Ah, ini berteriak atau marah di depan umum ya, marah-marah. Ya termasuk pasien itu juga marah-marah ya, mengumpat-mengumpat. Ini gak bisa ngontrol dorongan id-nya. Bahkan kayak ini ya, pas macam kenapa teman-teman ketika ada promo di 66 udah 77, wah, udah masuk-masukin ke keranjang kuning gitu ya, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi ya realitanya dompetnya ya nggak banyak gitu. Kita lanjut lagi, kita percepat lagi. Kecemasan moral. Ini takut terhadap hukuman dari superego. Merasa bersalah karena memikirkan sesuatu yang dianggap dosa menurut nilai pribadi. Tadi udah dijelaskan ya, yang Abdul dan Agus. Ada kecemasan moral ya. Teman-teman ketika ingin melakukan sesuatu, aduh, dosa, gitu. Aduh, ini gimana ya, salah gitu. Itu kecemasan moral ya. Kita lanjut lagi. Nah, kita mengenali gejala kecemasan bagaimana? Nah, tentu ada dua hal ya yang perlu kita perhatikan gejala secara psikologisnya, perasaan takut atau khawatir berlebihan, sulit berkonsentrasi, pikiran berulang tentang kemungkinan hal yang buruk ya, muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Terus detakan jantung cepat ya, yang secara fisiknya, keringat ya berlebihan,
ketegangan otot, gangguan tidur. Ada juga pasien saya itu yang pekerja juga ya. Di setiap dia di kantor itu pokoknya ini teh keluar keringat terus gitu ya, deg-degan, susah tidur gitu ya. Ya karena tekanan pekerjaan, banyak deadline gitu ya, harus apa overtime dan semacam lainnya lah. Kita lanjut lagi, kita efektifkan lagi ya udah setengah sembilan, udah habis waktunya. Ini terakhir tentang keraguan diri. Nah, ketidakmampuan untuk mempercayai diri sendiri. Nah, cirinya merasa takut gagal atau membuat kesalahan ya, sering self comparison gitu, membandingkan diri dengan orang lain. Bahkan ini menurut Albert Bandura ya, ini dari psikologi behaviorisme atau psikologi perilaku. Karena melihat apa orang yang meragukan kemampuannya akan menghindari tantangan. Nah, jadi untuk orang-orang yang ngerasa ragu teh menghindari lagi kayak semacam ini avoidant ya, orang-orang avoidant itu menghindar, 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 mengasingkan diri. Gak mau gitu, gak mau, gak mau. Jadi ya menolak peluang, menolak tantangan karena melihatnya sebagai ancaman terhadap diri sendiri. Nanti takut orang lain ngomong apa gitu. Takut lagi, takut lagi. Kita lanjut lagi. Ah, kata Bandura itu memang orang-orang yang ragu itu rendahnya self efficacy. Ini pernah dibahas oleh Kak Teresa ya di Human Talks sebelumnya lah. Nah, teman-teman bisa dicek aja di Instagram di YouTube Actual Self Resource ya. Nah, ini rendahnya self efficacy ini mereka merasa tidak mampu bahkan sebelum mencoba. Hal ini menyebabkan menghindari tugas ya, cepat menyerah dan merasa cemas. Mungkin juga sebagian teman-teman ada yang pernah merasakan ya, dalam satu hari itu kita teh tahu gitu ya harus mengerjakan A, mengerjakan B, tapi nggak tahu ya pengennya nge-freeze gitu kayak seolah-olah diem aja. Tapi nggak tahu mau ngapain gitu. Ada juga pasien saya juga yang ngerasa dia teh pokoknya mah saya tuh ngerasa hampa gitu ya. Bingung pokoknya. Gak tahu tujuan hidup, gak tahu masa depan seperti apa. Atau kita mungkin mengenal istilah itu karena teman-teman banyak yang Genji ya di sini mengenal dengan istilah quarter life crisis gitu ya. Oh, itu mah quarter life crisis tuh TLC. Ya, jadi gak tahu itu jadi malah ya nggak mau berinteraksi gitu ya, nggak mau nyari peluang kerja karena udah dalam pikirannya tuh takut gagal, susah kerja, susah nyari kerja. Oh, pokoknya banyak hal yang di ini ya. Terus penuh keraguan, ya takut gagal dan cemas saat mencoba hal baru. Ya, terus apa itu self efficacy? Ini ya. Jadi kita memang perlu percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri. Nah, lalu hubungan kecemasan dan dan keraguan ini seperti apa gitu ya? Karena kan memang ini ya awalnya kan kecemasan dari cemas terus memicu pada overthinking, lalu dari keraguan diri memperburuk kecemasan ya. Lalu dari pola pikir negatif yang berulang dan juga bisa menular ya, bahkan bisa menular ke orang lain ya, bisa mengacaukan yang lain. Karena banyak juga pasien yang mengaku bahwa dengan dirinya yang merasa ya terganggu seperti ini, jadi memang yang lain juga merasa gak nyaman gitu ya dengan kemarahan dia, ucapan-ucapan dia dan lainnya. Nah, kayak di sini contohnya, kalau aku gagal, pasti aku tidak mampu. Lebih baik tidak usah mencoba gitu ya. Kalau lain bisa, kalau orang lain bisa, ya udah gitu ya orang lain aja gitu jangan aku gitu. Oke, lalu faktor penyebabnya apa? Internal tadi ya sudah dibahas, rendahnya self efficacy, lalu juga pola asuh orang tua, parenting yang otoriter ya atau tidak suportif lah, terus trauma masa lalu atau trauma yang diturunkan oleh orang tuanya ya karena orang tuanya juga pernah mendapatkan trauma dari orang tua yang lainnya gitu ya, makanya saya juga selalu berpesan kemarin ke teman-teman ya dimanapun sebenarnya gitu ya, mari kita putuskan rantai trauma dari orang tua kita gitu ya. Cukuplah kita menjadi yang orang-orang yang terakhir gitu ya di keluarga kita supaya kita bisa ya mengembangkan hidup yang sehat secara mental ya. Apalagi teman-teman kan banyak ya para penggemar atau penggiat mental health isu ini. Lalu eksternal apa? Lingkungan kompetitif ya. Karena kita banyak membandingkan diri dengan orang lain, lebih hebat, lebih sukses, tekanan sosial dan budaya, pengaruh media sosial. Kita lanjut lagi. Nah, bagaimana cara mengatasinya ini kan yang menjadi pertanyaannya, cara menghadapinya, cara melewatinya. Satu, mindfulness. Apa yang perlu kita lakukan?
Saya yakin teman-teman sudah sebagian belajar ya mindfulness dari Mas Aji yang terkenal sebagai influencer mental health mindfulness ya. Eh, Kayak kita tuh memang di era digital ini kita mudah terdistraksi ya, susah untuk fokus gitu, ya. Susah untuk khusyuk gitu, ya. Susah untuk melihat ke dalam diri. Kalau kata Carl Gustav Jung, tokoh psikologi juga, khususnya psikoanalisis, beliau mengatakan saat kamu melihat keluar, maka kamu bermimpi. Saat kamu melihat ke dalam, maka kamu terbangun. Jadi memang kita tuh terlalu banyak melihat keluar gitu ya, yang padahal itu teh hanya fantasi-fantasi gitu ya, halu-halu aja, yang bukan benar-benar real sesuai dengan diri kita sendiri gitu ya. Makanya perlu kita melihat ke dalam diri sendiri secara fokus. Nah, salah satunya adalah melalui mindfulness. Mindfulness tuh ya kita kan fokus lah pada satu hal gitu ya yang kita sadari atau prinsipnya itu here and now. Nah, jadi di sini saat ini. Jadi kita fokus seperti contohnya ya teman-teman lagi mau makan ada mindful eating. Mindful eating itu kayak kita menyiapkan dari piring gitu ya. Terus kita masuki apa nasi, terus lauk pauknya. Misalkan contoh ayam geprek yang kriuk gitu ya. Kita sambil makan tuh dirasain kriuknya, gurihnya, tanpa kita melihat YouTube, tanpa kita ngobrol. Fokus makan, dirasain gitu. Terus ada mindful walking, jalan kaki itu benar-benar fokus menghayati gitu ya. Dan mindful lainnya lah gitu ya. Terus ada journaling, kita menulis ya bercerita apapun gitu ya yang kita rasakan, kita pikirkan ya secara seada-adanya aja gitu ya dituliskan. Terus art terapi, teman-teman bisa menggambar lewat apapun sebenarnya, lewat kertas HVS, kertas gambar, kertas buku apapun. Tapi harus langsung motorik gitu ya. Termasuk juga journaling. Harus ya bukan digital gitu ya, tapi harus bersentuhan tuh tangan dengan si pensilnya dengan warna apa dengan ya spidol atau kuas ya. Nah, disarankan seperti itu biar ya, emosi kita tuh rilis gitu ya, ya terkurangi lah atau diturun apa menurun lah gitu ya. Hal-hal yang kita cemaskan dan lainnya. Yang terakhir, nah ini jalan terakhir gitu ya. Kalau teman-teman sudah berbagai upaya coping anxiety-nya atau coping stress-nya atau berbagai coping itu maksudnya tuh cara mengatasi versi teman-teman ada kan ada yang main game ya, ada yang nonton drama Korea, ya itu kan bebas ya. Teman-teman TikTokan itu kan bisa ya. TikTokan, velocityan ya silahkan selagi itu mengurangi kecemasan teman-teman gitu. Tapi kalau misalkan masih mengganggu sekali gitu ya kepada apa ya, ke dalam kehidupan teman-teman kerjaan, pembelajaran, ya memang bahkan teman-teman nggak mau keluar rumah, diam aja di kamar gitu ya, nggak mau interaksi, wah itu kalau udah gangguannya seperti itu, disarankan untuk konseling, coaching, dan terapi gitu ya. Atau konsultasi teman-teman gitu ya, ke profesional di daerahnya masing-masing atau lewat online. Nah, lalu yang terakhir ini, sebelum saya kembalikan ke moderator, kita refleksi ya, tentang kemanguan, termangu-mangu teman hari ini. Yang pertama, teman-teman bisa diketik ya lewat HP atau di lewat kolom chat lah, kolom chat Zoom. Apa keraguan terbesar aku, apapun yang teman-teman sedang ragukan ya tentang masa depan, pendidikan ya, hubungan. Lalu apakah itu berasal dari kenyataan atau dari ketakutan aku sendiri gitu ya. Ya emang sesuai realita gitu ya, memang sesuai keadaan atau memang kayak ketakutan itu teh belum terjadi gitu. Ya ketakutan belum terjadi teh kan cuman ini ya, bayangan-bayangan aja. Ah, nanti aku bener gak ya bisa jadi guru gitu. Tapi aku itu kan ketakutan-ketakutan ya, bayangan-bayangan kita, ingatan-ingatan kita. Kalau emang sesuai real gitu, nah, emang sih aku mah emang ketakutanku ya ini, ya aku orangnya seperti ini ya, bisa diceritakan. Lalu jika aku tak ragu, apa langkah berani yang akan saya ambil ya seandai-andai gitu ya. Teman-teman teh nggak ragu ya. Ya katakanlah berani gitu ya. Mau mengambil apa keputusannya dalam hidup gitu ya. Saya mau melakukan A, saya melakukan B, saya mau melakukan C. Lalu yang terakhir, nah dari kekosongan-kekosongan, kegalauan-kegalauan itu sebenarnya apa sih tujuan teman-teman gitu ya dalam hidup itu? Karena ada salah satu kata-kata juga ya,
bahwa kita membutuhkan kompas untuk bisa menentukan arah yang benar ya. Tanpa kompas kita bisa berjalan ke arah yang salah dan semakin tersesat. Nah, ibaratnya mah teman-teman, kalau misalkan mau mengunjungi sesuatu ya, misalkan katakanlah naik ojek online, tanpa menentukan maps-nya gitu ya, kita mau kemana, kan pasti si ojek online gak bingung ya mau kemana ini gitu. Harus tentu di tujuan utamanya teh apa mau kemana gitu, biar lebih jelas, biar tidak termangu-mangu lagi. Nah, kurang lebih gitu. Ini bisa di SS ya, dan nanti juga materinya akan dibagikan ya secara gratis. Begitupun di sini ada poin keaktifan member. Tadi untuk teman-teman yang berpartisipasi, bertanya, menjawab ya. Terus juga nanti kita akan kumpulkan poinnya dan kita usahakan, upayakan gitu ya. Tahun ini kita mulai ada semacam reward member of the month ya, dan of the year ya, semacam ada penghargaan bulanan dan tahunan gitu. Jadi supaya teman-teman juga lebih aktif, lebih semangat lagi ya untuk belajar di khususnya di ASR gitu. Terus juga networking internal, makanya tadi di awal kita sarankan teman-teman untuk berkenalan ya, biar ya kita kan nggak pernah tahu ya di komunitas ASR ini teman-teman mendapatkan partner gitu ya. Dan apapun lah, barangkali ada informasi-informasi lintas jurusan gitu ya. Terus ya juga eksternal ASR di berbagai wilayah, terus berkesempatan menjadi tim volunteer. Biasanya kita 6 bulan sekali itu ada pembukaan volunteer untuk jadi tim. Nah, salah satunya di sini ada Kalinda gitu ya, untuk jadi tim di ASR. Ada bidang moderator, public relation, graphic design, dan lain-lain. Bisa dicek di Instagram ASR ya, jangan lupa di-follow. Terus juga ada kegiatan kayak semacam manajemen ya. Nanti ada bagian pengelola utamanya di ASR, terus jadi mentor, coach, trainer. Karena kita banyak sekali kelas-kelasnya, teman-teman. Lalu ada e-sertifikat berbagai kegiatan human community, ya. E-sertifikat member lifetime, member card, ya, lifetime juga. Jadi gratis seumur hidup ya selagi ASR dan saya dan teman-teman yang lainnya masih ada gitu ya. Kita saling doakan mudah-mudahan kita sehat semua. Terus gratis juga akses belajar dan full fasilitas member, team manager, mentor, coach, and trainer development program. Terus gratis curhat atau konsultasi, bebas jumlah sesi ya. Nanti ada tim dari human listening atau human listener. Kalau untuk umum ya yang dia bukan member itu gratisnya hanya satu sesi untuk curhatnya itu ya, untuk didengerin secara utuh dan penuh itu. Tapi kalau misalkan untuk teman-teman member human community dibebaskan gitu ya. Terus ya teman-teman juga bisa jadi human listener ya di ASR, nanti ada pelatihannya gitu. Kalau mau ikut membantu orang lain. Terus diskon ya, dan diskon lainnya lah ada merchandise, ebook, counseling dan coaching, analisis, interpretasi mimpi, psikoterapi, terus juga human school ya. Lalu ada private human school. Ya itulah sedikitnya gitu ya yang bisa saya sharingkan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya kembalikan ke moderator untuk sesi diskusi ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Adrian telah membagikan materinya yang sangat luar biasa bermanfaat ya buat kita. Semoga kita juga tetap ingat ya materinya. Di sini saya izin menyimpulkan ya beberapa atau ringkasan dari materi awal tadi sampai akhir biar teman-teman mungkin ada sedikit keingat lagi nih untuk bertanya ya di sesi diskusi. Oke, dari awal tadi kita udah membahas apa sih mangu itu ya. Mangu itu adalah definisinya itu termenung, terdiam atau kecewa, perasaan bimbang atau ragu atau tidak tenang atau tidak yakin sepertinya gitu ya. Dan mangu itu adalah reaksi emosional yang emang eh, sudah ada dari dalam diri kita sejak kita lahir. Misalkan itu adalah dari struktur psikisnya itu disebut id. Itu udah ada sejak kita masih bayi. Misalkan kita ingin air susu ibu gitu. Itu adalah memang reaksi apa ya? Bisa saya sebut mungkin spontan mungkin ya, karena itu udah ada dalam reaksi diri kita gitu. Terus tadi juga ada juga struktur psikis yang lainnya seperti ego, yaitu hal yang netral atau yang berkaitan dengan aku gitu. Bukan berarti ego itu mementingkan diri sendiri, tapi lebih ke secara
realitanya gitu tentang diri sendiri aja gitu, bukan berlebihan gitu untuk diri sendiri, enggak. Terus ada juga super ego dan ada macam-macam kecemasan tadi. Ada 3 jenis kecemasan, yaitu kecemasan realistis, yaitu takut dari bahaya yang nyata dari luar. Terus ada kecemasan neurotik, yaitu takut kehilangan kendali atas dorongan. Lalu ada kecemasan moral, yang tadi sudah diceritakan tentang mau ngambil iPhone atau enggak gitu ya. Terus gejala kecemasan yang perlu teman-teman ingat atau lihat mungkin ya. Misalkan perasaan takut berlebihan, sulit konsentrasi, pikiran terganggu, terus banyak keraguan-keraguan pada diri sendiri yang sampai menghalangi teman-teman untuk bisa berinteraksi gitu. Udah sampai mental block mungkin itu harus perlu di apa ya, aware gitu. Nah, cara mengatasinya, sebelum itu ada faktor penyebabnya nih. Faktor penyebabnya itu dari tadi rendahnya sel efikasi. Lalu ada pola asuh orang tua karena kurangnya suportif, ini juga penting ya teman-teman, dan juga trauma masa lalu. Jadi kalau misalkan teman-teman punya emosional, itu sebaiknya mungkin dikeluarkan pelan-pelan, jangan sampai tertumpuk sehingga akhirnya malah meledak gitu ya teman-teman. Oke, jadi ringkasannya cukup sekian. Dan sekarang kita langsung aja nih teman-teman ke sesi diskusi nih. Tadi udah banyak banget yang mau bertanya ya teman-teman. Sekarang boleh nih teman-teman di kolom chat atau misalkan langsung on mic memberikan pertanyaannya kepada pemateri kita ya. Oh ya, untuk pertanyaannya Kak Adrian akan dijawab satu persatu atau apa ya, dikumpulkan dulu sampai 3 pertanyaan. Boleh satu-satu aja. Oke, satu-satu aja. Ini udah ada yang bertanya nih Kak di kolom chat. Dari Kak Yeni Ayu Satiti, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan antara kecemasan normal sehari-hari dan gangguan kecemasan yang membutuhkan perhatian profesional, Kak? Oke. Oke, Oke, kita langsung jawab aja ya, Kak Linda. Oke. Makasih pertanyaannya, Kak Yeni. Mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lainnya ya. Sebenarnya kita memang dalam kehidupan keseharian yang namanya cemas ya, kalau kita ambil dulu dari sudut pandangnya filsafat ya. Cemas itu tadi ya dalam bahasa Jermannya Angst. Kecemasan itu memang sebenarnya hal yang alamiah. Bahkan tadi dalam psikologi ya, menurut Sigmund Freud, itu memang kecemasan itu sejak lahir kita ya dari bayi kita nangis-nangis, kita membutuhkan susu kan cemas, nangis-nangis gitu ya. Itu sudah ada gitu ya. Makanya bawaannya dia alamiah. Ya, itu normal ya. Saat kita mau makan, mau minum, ada tegangan, konflik, deg-degan, aduh lapar gitu ya. Bahkan sampai jadi iklan ya. Lo rese kalau lo rese kalau lagi lapar gitu ya. Itu kan sebagai bentuk kecemasan yang normal. Atau kalau dalam psikologi sebutannya adalah normal tapi bermasalah gitu ya. Bahkan dalam kehidupan keseharian kita sebenarnya kita itu memang dalam tanda kutip gitu ya, ODMK orang dengan masalah kejiwaan, tetapi bukan ODGJ gitu ya, orang dengan gangguan jiwa. Kenapa kita memang hidup dalam keadaan yang ya selalu merasa cemas tapi tidak berlebihan ya. Ini harus di garis merah ya, tapi tidak berlebihan. Jadi kita itu mau apa-apa ada cemas dulu gitu ya. Tapi pas udah misalkan makan gitu ya, minum, udah kebeli barangnya, udah sebenarnya udah rilis gitu ya. Udah ngerasa terpenuhi, udah ngerasa ya udah gitu ya, cemasnya tuh nggak muncul lagi. Ya terkadang kan cemas tuh hanya muncul di waktu-waktu tertentu kan gitu ya. Nah itu ya yang normal. Nah terus bagaimana yang memang berlebihan ya kita sebut lah dengan anxiety disorder gitu ya. Ya itu memang dia ilustrasinya ini ya, yang bisa kita bayangkan atau mungkin pernah kita alami, kita rasakan atau mungkin pernah melihat orang lain. Cemas yang berlebihan itu
mengulang-ulang polanya itu. Berulang lah teman-teman. Jadi cemas di pagi hari, tapi pas dia berangkat ke sekolah masih cemas, di kelas masih cemas, ngelihat guru cemas, menulis cemas, bahkan sampai pulang cemas gitu ya. Atau pekerja di kantor cemas, ngobrol sama orang lain cemas, ketemu atasan cemas. Tapi cemasnya terus muncul dan sangat mengganggu. Bahkan akibatnya ke diri kita itu ya, yang mengalami anxiety disorder tuh jadi menghindar gitu. Ya kan ada tiga hal yang dilakukan oleh manusia saat menghadapi kecemasan ya. Yang pertama ada fight, itu menghadapi. Yang kedua ada flight, menghindar. Dan yang ketiga ada freeze, ya membeku semacam diem gitu ya. Nah orang-orang yang anxiety disorder itu dia lebih ke menghindar, flight, menghindar dari berbagai banyak hal, tantangan dalam hidupnya itu dihindari. Dia ada masalah nih dengan atasannya gitu ya, karena banyak deadline-nya tidak dikerjakan gitu, tapi dihindari. Seorang mahasiswa atau mahasiswi ya, ada banyak deadline juga dari dosennya, ya, entah itu penelitian, ya, entah itu tugas mata kuliah apapun itu, tidak dikerjakan tapi dihindari gitu ya. Ada temannya yang mau berkunjung, dia banyak alasan, ah, maaf aku nggak mau hadir atau apa gitu ya, aku lagi di luar kota. Pokoknya menghindar lagi, menghindar lagi, menghindar lagi. Itu yang membedakan antara kita yang ya cemasnya apa ya, cemasnya normalnya, cemasnya masih bisa dikendalikan lah gitu ya. Kita bisa mengatasi kecemasan itu sama orang yang sulit untuk mengatasinya. Nah, itulah bahasanya ya. Yang bisa mengatasi atau coping lah ya. Yang bisa coping dan yang nggak bisa coping. Nah, kalau kita orang yang ya seperti pada umumnya gitu ya, kita memang seringkali mencari cara untuk mengatasinya kayak seperti sholat gitu biar gak cemas, biar menurunkan biar tenang gitu ya kan gitu ya. Mau healing biar tenang, mau ketemu teman, mau curhat, mau ngobrol, mau video call, mau ngobrol apa, mau teleponan gitu. Itu kan ada dorongan kita nyari solusi. Tapi kalau orang yang memang dia kesulitan sekali gitu ya dalam mencari solusi itu, kayaknya merasa seolah-olah terpenjara kan dalam pikirannya, tubuhnya tuh dia tuh sebenarnya bisa melakukan sesuatu, mau searching, mau nonton YouTube, mau makan, mau minum, tapi karena dia memang udah dikuasai oleh kecemasan yang sangat berlebihan. Nah, ini kan tanda yang memang terganggu itu, berlebihan sampai dia mengurung diri, menghindar, gak mau makan, gak mau minum, susah tidur itu ya, overthinking terus dan semacamnya lah, semacam lainnya. Itu ya yang bisa kita pahami pelan-pelan orang yang cemasnya secara bisa dikendalikan, diatasi gitu ya, dan yang tidak bisa mengatasi. Karena kan ini kesimpulannya ya, menurut World Health Organization itu yang ya organisasi kesehatan dunia bahwa ciri orang yang sehat secara mental itu adalah orang yang bisa coping gitu ya. Orang yang bisa mengatasi tantangan hidupnya, orang yang dia mau belajar gitu ya untuk memahami dirinya ya seperti teman-teman sekarang lah datang ke sini ya belajar bareng-bareng memahami pelan-pelan oh mangu itu seperti ini oh turunannya ada kecemasan dan ada keraguan. Oh ini ya, oh ini ya, oh ini caranya ya. Nah ini kan orang-orang yang mau belajar gitu ya, orang-orang yang masih dalam tanda kutip itu kita masih disebut sehat secara mental gitu ya, karena masih ada kemauan, ada minat, ya, ada hasrat untuk greget lah pengen hidup lebih semangat lagi gitu ya. Dan yang terakhir menurut WHO itu yang sehat mental adalah orang yang dia memiliki dorongan untuk berkontribusi pada komunitas. Orang-orang yang mengikuti volunteer, berorganisasi, mengabdikan dirinya untuk sesuatu lah ya, kebermanfaatan untuk orang lain gitu. Gitu kurang lebih. Saya kembalikan ke moderator. Semoga tetap penasaran dan belajar lebih lanjut bersama kita dan ya dimanapun itulah. Masih. Oke, jadi itu ya berarti ciri-ciri mana yang masih normal, itu masih bisa dikontrol, dan mana yang sudah nggak bisa dikontrol ya. Oke, baik itu jawabannya ya, Kak Yani. Semoga membantu. Oke, ini ada pertanyaan kedua nih, Kak, dari Kak Roshi. Halo Kak Adrian, saya Rosi. Izin bertanya, ketika kita mencurahkan rasa cemas ke orang terdekat agar kita dapat support,
Namun pendengar hanya merespon, sabar, kamu mah mending, situasiku lebih sulit daripada kamu. Itu termasuk respon wajar atau justru bikin lebih down ya, Kak? Alasannya pendengar supaya kita lebih bersyukur dan tidak mengeluh. Oh, jadi alasan pendengar tuh biar kita tuh lebih bersyukur dan gak ngeluh gitu, Kak. Jadi dia malah ngerespon sabar ya, kamu mah mending, situasi aku lebih sulit, jadi malah membandingkan mungkin gitu ya, Kak. Oke, Kak, mungkin bisa dijawab ya. Ya, makasih Kak Rosi atas pertanyaannya ya. Mungkin ini juga mewakili teman-teman yang lainnya. Ya, memang banyak yang bertanya seperti itu ya tentang orang lain gitu. Ketika memang kita ingin bercerita atau sudah bercerita ya, bahkan ini juga real case juga gitu. Di klinik juga dia datang itu karena dia curhat ke temennya, tapi malah adu nasib. Adu nasib. Ya mirip lah apa yang disampaikan oleh Kak Rosi ini ya. Malah jadi adu nasib gitu. Malah dia juga malah udah emang saya gak hidupnya susah gitu ya. Saya gak hidup gak sedih. Saya, "Nah, kenapa kamu malah cerita ke aku gitu ya. Ah udahlah jangan disedih-sedihin lah. Cowok masih banyak gitu ya. Ah gitu juga sedih. Jangan nangis lah gitu ya. Sabar ya. Ah, mungkin kamu kurang iman. Mungkin kamu perlu ngaji lebih banyak. Perlu sholat dan lain-lainnya lah gitu ya. Atau didakwahi atau di pokoknya apalah di stigma lah gitu ya, penilaian-penilaian tertentu. Ya, memang ya ini juga sudah banyak juga gitu ya berbagai penelitian di dunia bahwa memang empati itu hal yang sangat dibutuhkan gitu ya, keterampilan empati di era digital ini. Karena kita tuh selalu terdorong untuk apa ya, kayak gatel gitu ya jempol itu, kayak ada juga nih Kak Gustav Jung mengatakan ya kata Jung itu berpikir itu sulit, yang mudah itu menghakimi atau menilai. Ya, jadi memang gak tahu kenapa gitu ya kita tuh kayak lebih banyak memberikan penilaian yang dalam tanda kutip itu negatif lah gitu ya, yang tidak mempertimbangkan perasaan orang lain gitu. Langsung aja diserang gitu ya. Nah makanya si pasien itu datang gitu ya, pengen didengerin secara utuh dan penuh gitu ya. Kalau kata bahasa barudak TikTok mah apa namanya tuh? We listen, we don't judge gitu ya. Itu udah beberapa waktu yang lalu ya, udah lama. Nah, memang itulah keterampilan empati. Makanya saya juga di ASR itu mewadahi teman-teman pembelajar ya untuk belajar mendengarkan secara aktif atau kita sebutnya human listener. Atau kalau di luaran sana itu, ya dulu juga saya pas di SMA pernah aktif ya, dan di kuliahan juga namanya Pusat Informasi Konseling Remaja atau Pusat Informasi Konseling Mahasiswa gitu. Bahkan saya juga dengan teman-teman konselor dan ilmuwan psikologi lain tuh menulis buku 160 teknik konseling berjumlah 1.500 halaman. Jadi sangat tebal sekali gitu ya. Saya ada gitu. Oh ya, saya ini ada 100 apa 60 teknik konseling. Jadi tebal sekali ya. Ini untuk mendengarkan orang lain ya. Aduh. Emang ya begitulah. Ya, sebenarnya konseling itu tidak identik harus menjadi psikolog atau psikiater atau konselor, tapi justru kemampuan yang harus kita miliki karena mendengarkan orang lain itu penting gitu ya. Bahkan mendengarkan diri sendiri, mendengarkan anak, mendengarkan orang tua, ya sebagai manusia lah ya. Karena kita kan terhubung ya dengan manusia yang lainnya sampai kapanpun itu memang perlu gitu ya untuk menjadi pendengar yang baik gitu. Justru ya ya itulah yang perlu kita sadari. Bahkan mungkin teman-teman sudah lebih aware gitu ya tentang hal ini. Kita memang perlu belajar tentang psikologi, kesehatan mental. Tidak harus untuk jadi sarjana, tidak harus untuk menjadi psikolog, tidak harus untuk menjadi ilmuwan, tapi justru kita menjadi manusia yang walaupun kalau kata ini jurusan filsafat di STF di Arkara itu, kita itu memang akan selalu apa sebutannya ya, membelum gitu ya. Membelum itu apa? Ya membelum itu kita tuh memang tidak bisa menjadi manusia yang seutuhnya gitu ya. Kita tuh memang akan selalu berproses untuk menjadi manusia gitu. Jadi terus aja belajar
mendengarkan diri ya, belajar mendengarkan orang lain, memahami orang lain, berempati. Kalau kata Tensi dan Naikila apa teman-teman? Ku merasakan apa yang kau rasakan. Gitu ya, orang jadi kita lanjut ya episode 2. Setelah manggung kita membahas tentang lagunya Tensi. Kasih aba-aba ya. Ya begitulah. Jadi memang kalau memang kita lingkungannya seperti itu kan ya lagi-lagi ya dikotomi kendali kita memang nggak bisa mengharuskan orang. Ya memang gini lah, orang lain pun memang memiliki hak untuk tidak menyukai kita, tidak mau mendengarkan kita gitu ya, tidak mau berempati kepada kita ya udahlah, emang itu haknya dia gitu ya. Walaupun memang idealnya ya gitu, baiknya kita belajar tentang ya konseling atau mendengarkan orang lain supaya obrolan tuh lebih enak gitu ya. Kayak bahasanya tuh semacam deep talk, ya, deep talk gitu ya. Jadi obrolan secara mendalam, secara utuh penuh. Jadi kurang lebih gitu ya, Kak Rossi gitu ya. Memang ya begitulah realita kehidupan ya. Setiap orang memiliki keunikan, kepribadian yang ya teman-teman pasti pahami lah. Bahkan kemarin tuh peserta di UPI tuh nanya, bagaimana kita ingin menjadi diri yang lebih baik, tetapi lingkungan kita toksik ya. Ini kan bingung ya. Ya, yang gimana ya? Kan kita juga ya, mau nih kita mau mengubah orang lain gak bisa gitu ya. Orang lain ya tetap aja kalau misalkan dia toksik mah toksik gitu. Walaupun diobrolin gitu ya. Ih kamu teh gini 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 malah jadi tersinggung. Jadi malah hubungannya itu malah makin menegang gitu ya. Karena kayak merasa nah sih kamu ngomongnya kayak gitu ya kayak nggak saling nerima. Makanya jawaban saya itu idealnya gitu ya. Baiknya memang kalau ada orang seperti itu dan kalau misalkan dia memang ngerti kesehatan mental gitu ya. Ada baiknya di terapi juga gitu ya. Terapi si apa ya contohnya gini lah, kayak di Jawa Barat itu kan pengen orang tua itu secara cepat instan mengubah anaknya lah gitu ya menjadi lebih baik lagi dengan ke barak TNI yang jumlah harinya teh sekitar 14 hari atau mungkin 1 bulan gitu ya. Ya walaupun mungkin sebagian adalah yang berhasil gitu ya. Tapi kan bisa jadi kan nggak permanen gitu ya. Karena kenapa? Karena kan bisa jadi pas di rumah itu trigger lagi gitu ya sama orang tuanya yang tidak diharapkan, masih ya tidak sesuai dengan kayak gimana gimananya lah maksudnya tuh ya. Bangkit lagi rasa traumanya, menyebalkan, sakit hati, ya. Atau pertemanannya gabung lagi sama yang mabuk-mabukan lagi dan ya yang lainnya juga kan nanti tidak menutup kemungkinan gitu ya akan terbawa arus lagi gitu ya. Makanya ketika ke ruang praktik gitu ya, maupun itu siswa SMA gitu ya, ataupun mahasiswa, pasti saya akan tanya orang tuanya nanti di sesi 2 bisa hadir, ayahnya atau ibunya kalau masih ada gitu ya, dihadirkan. Jadi anaknya dulu, jadi kayak family terapi gitu ya, terapi kelompok atau psikodrama. Jadi bapaknya dihadirkan, ibunya dihadirkan, nanti ada 3 kursi, nanti akan berganti peran tuh untuk saling ngobrol. Ya dia si anaknya bagaimana memandang kalau misalkan dia menjadi seorang ibu. Pokoknya bertukar peran lah untuk ya semacam drama gitu ya. Oh kayak gini, oh iya ya kayak semacam jadi refleksi tuh. Nah, begitupun kalau misalkan dengan pertemanan ya circle gitu ya. Kalau idealnya memang dihadirkan juga untuk melakukan terapi ya, walaupun memang keinginan diri sendiri itu susah gitu ya. Wah, apa ada aku mah nggak terkena gangguan mental ya kok saya harus dibawa ke ruang konseling gitu ya atau ruang praktik. Jadi ya lagi-lagi jawaban saya selain yang idealnya itu yang realistis. Apa yang harus kita lakukan? Ini kan kayak breathing gitu ya, pernafasan yang tadi mindfulness atau ada juga yang menggunakan teknik apa yang jempolnya seperti ini terus dikepel apa diginiin gitu ya. Nah, terus tarik nafas, hembuskan pelan-pelan gitu ya untuk menurunkan kecemasan kita, emosi kita gitu ya. Dengan kita mengatur pola nafas kan biar oksigennya lebih banyak masuk ke otak kita, lebih tenang gitu ya. Terus kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan positif ya, mengalihkan lah. Kan ada bahasanya tuh ada katarsis. Ya, katarsis itu kan kayak pelepasan emosi diluapkan gitu ya, bisa dengan menangis gitu ya. Mau laki-laki perempuan tidak apa-apa gitu ya. Silahkan menangis itu alamiah dan memang bisa ya membantu lah ke psikologis kita gitu ya. Nah, tapi jangan lupa untuk disalurkan atau maksudnya tuh namanya sublimasi gitu ya. Ada penguapan dari dalam diri kita dialihkan ke eh, ya entah itu melukis, menulis gitu ya, ke kegiatan-kegiatan positif, memasak ya, bernyanyi, mendengarkan musik ya, pokoknya ada aktivitas lah
untuk mengalihkan dari hal-hal yang mengganggu diri kita gitu. Itulah jawaban yang realistis sama kita bagaimana caranya cari cara coping gitu ya, cara mengatasi kecemasan kita, ketakutan kita, atau berbagai gangguan yang ada di dalam diri kita. Curhatnya gimana kalau misalkan satu orang itu masih belum dipercaya, berarti cari orang lain yang bisa dipercaya atau cari bantuan gitu ya. Ya misalkan ada kesulitan finansial dan lain-lain, nah bisalah ke ASR gitu ya, ada human listener yang udah dilatih gitu ya untuk saling mendengarkan atau kita tuh sekarang tuh lagi butuh ini namanya apa? eh, Support system. Nah, jadi yang satu circle yang sama-sama kita belajar tentang mental health gitu ya. Kita belajar nih untuk saling mendengarkan. Ya, nanti di kemudian hari di sesi-sesi selanjutnya kita berkelompok nih, tigaan-tigaan atau empatan-empatan. Kita saling berdiskusi, bercerita gitu ya. Bisa jadi kan ada yang relate, ada yang bertukar pikiran. Inilah manfaatnya kita berkomunitas. Gitu ya. Jadi teman-teman tidak sendirian dan teman yang memang udah gitu ya udahlah gitu ya kita gak bisa mengubah dia, kita coba cari circle yang positif ya, dukungan yang positif karena masih banyak peluang yang lain gitu ya untuk bisa mendengarkan diri teman-teman yang lebih utuh dan penuh. Dan jangan lupa lebih intim dengan diri sendiri ya untuk bercerita ke diri sendiri gitu. Atau mungkin teman-teman bisa bercerita dengan keyakinannya masing-masing ya, misalkan ke Tuhan teman-teman ya, sesuai keyakinan seperti itu. Saya kembalikan ke Kak Linda. Semoga bermanfaat ya dan tetap semangat untuk kita belajar bareng. Gitu. Gitu ya Kak, kalau misalkan emang tidak mendapatkan pendengar yang baik, udah mending cari pendengar lain. Kalau enggak, mungkin lebih ke orang-orang yang bisa mendengarkan aja gitu ya, karena kita Hmm, nggak bisa mengubah sifat orang lain. betul. Oke, semoga menjawab ya Kak Roshi. Ini mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak, sambil sekalian juga ini ada dua pertanyaan Boleh. sebenarnya, cuman ada satu pertanyaan yang udah mewakili juga nih. Jadi Hmm, pertanyaannya adalah ketika kita sedang berada di titik rendah kepercayaan diri, hmm. bagaimana kita memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu tetap berasal dari keberanian, bukan dari ketakutan? Bagaimana kita menyikapi kritik atau penolakan, terutama saat itu memicu rasa ragu yang sangat besar terhadap kemampuan atau nilai diri kita. Lalu ketika kita harus tampil di depan umum atau mengambil peran besar, bagaimana kita mengelola rasa cemas agar tidak membuat kita kehilangan arah atau jatuh ke over control? Jadi yang pertama, gimana caranya memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu tetap dari rasa keberanian, bukan ketakutan ketika ada di titik rendah. Lalu, bagaimana Itu satu kita dulu lah ya. menyikapi... Oh Kita iya, satu oke. dulu. Satu dulu ya, Ini Kak. soalnya satu paket nih. Ada 3 pertanyaan. Iya, ada tiga pertanyaan. Oke, satu dulu ya. Oke, ya. Terima kasih Kak Ajeng. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Teman-teman yang lainnya tenang saja. Kita usahakan. Memang dulu itu kan kita dari 2020 ya. Sekarang kita menuju tahun kelima ASR itu. Ya memang ASR itu tidak terlalu koar-koar untuk aktif di media sosial ya. Kita memang tidak terlalu mainstream lah gitu ya untuk di platform media sosial manapun. Jadi kita tuh ya segini-gini adanya gitu ya. Yang ada, ayo kita diskusi, kita belajar gitu. Ya mudah-mudahan dulu kan 1 minggu 1 kali itu selalu ada kegiatan teman-teman ya. 1 minggu 1 kali atau bahkan 1 minggu itu bisa beberapa kali gitu. Cuman karena kita sekarang udah ya ini ya kegiatannya teh kan dulu full online aja ya. Kan sekarang udah ada, maksudnya secara teman-teman belajar di kuliah dan di sekolah itu kan dulu masih full online ya. Jadi ikutan kegiatan online itu masih bisa menyesuaikan gitu. Namun sekarang karena udah offline gitu ya, termasuk saya juga banyak kerjaan offline, jadi agak susah untuk manajemen waktunya. Jadi kita berkurang dari 1 minggu 1 kali atau 2 kali 3 kali itu jadi pernah 1 bulan 1 kali. Jadi kayak seolah-olah ASR teh kayak gak aktif gitu. Ini ASR vakum atau gimana gitu kok gak ada kegiatannya gitu. Padahal kita memang udah transisi juga gitu ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan offline. Nah, terus ini kita lanjut lagi lah ke pertanyaan ya. Ya, intinya mudah-mudahan nanti teman-teman bisa mendapatkan jawaban lainnya di pertemuan berikutnya. Kalau misalkan belum puas lah dengan jawaban-jawaban yang saya berikan ya. Karena kan pematerinya juga banyak ya, ada yang dari yang lain. Oke, kita balik lagi to the topic. Ya, memastikan ya bahwa keputusan yang kita ambil tetap berasal dari keberanian. Oke. Ya, tadi ya, kembali
ke struktur psikis kita, kan ada id ego, super ego ya. Nah, memang dalam psikoanalisis itu, ya khusus dalam psikologi lah ya, untuk menjaga kesehatan mental kita itu, ya mengembangkan ego kita ya. Bukan egois kita ya, tapi mengembangkan ku gitu ya, mengembangkan diri kita. Yaitu untuk banyak belajar tentang berpikir secara rasional ya, atau secara realistis gitu. Karena dengan hal itu, dengan kita, maksudnya bukan overthinking ya, bukan belajar berpikir berlebihan, tapi maksudnya tuh biar kita bisa berpikir jernih, biar kita bisa lebih berani ya. Itu juga kan dari 4 kekuatan dalam diri kita ya, dalam stoikisme itu, keberanian juga. Nah, keberanian itu bisa muncul saat kita memang berpikir secara rasional. Maksudnya gimana? Kebalikannya rasional itu irasional ya. Irasional itu berarti dikuasai oleh hal-hal ketidaksadaran kita atau nafsu-nafsu kita gitu. Nah, ketika irasional itu mendominasi kita, ya contoh bahasa sederhana yang coba saya bahasakan sederhana ya. Emosi kita itu menguasai diri kita. Nah, tentu si rasional atau berpikir akal sehat itu bakal ini ya, bakal maksudnya dikuasai oleh eh, emosi-emosi kita gitu. Kan kayak kita lagi bingung ya pas baca berita teh, kenapa ya orang bisa membunuh gitu ya? Apa ya orang bisa korupsi? Kok bisa? Ya itu kan orang-orang yang irasional gitu ya, dikuasai oleh ya nafsu-nafsu dan emosi-emosinya gitu. Tidak dipakai akalnya. Nah, makanya untuk kita bisa berani gitu, kita perlu berpikir rasional. Bagaimana contoh dalam kesehariannya gitu, biar kita teh tahu, kita teh berani gitu ya. Dan ya tidak apa ya, bukan dari ketakutan gitu ya. Nah, makanya dari journaling itu sebenarnya kan langkah kita untuk mengekspresikan diri gitu ya, lewat tulisan. Karena kan tadi ya, gak semua orang bisa mendengarkan curhatan kita gitu ya. Makanya kita bisa dengan menulis. Yang menulis itu bukan asal menulis ya, tapi di sana tuh ada kayak semacam inilah Marcus Aurelius ya, tokoh Stoikisme itu. Ini jadi panjang ya. Itu kan menulis bukunya Meditation ya. Meditation itu sebenarnya dia tuh curhatan dia gitu tentang ayahnya, ibunya, tentang peperangan, ditulisin gitu ya. Ditulisin, tulisin. Ya, atau yang biasa kita sebut eh, ya refleksi diri gitu ya. Nah, dengan dia menulis tapi dibaca lagi, terus direnungkan. Oke gitu ya. Oh iya ya. Nanti biasanya suka muncul tuh kepercayaan diri dan keberanian untuk melakukan sesuatu karena dia eh, berefleksi gitu ya untuk dirinya sendiri. Oh, oke. Oh iya ya, kehidupan tuh seperti ini, realita tuh seperti ini, harapan tuh seperti itu, ekspektasi gini, diri aku tuh yang kayak gini. Oh iya, saya tuh ya, harus berani mengambil keputusan gitu ya. Kalau ketakutan mah kan itu ya hambatan-hambatan. Pas kita mau mengambil keputusan, mau bekerja, mau belajar, mau ketemu seseorang gitu ya. Tapi takut ya. Pasti selalu identik dengan kata-kata tapi gitu ya, dan mengkritik diri sendiri atau mengkritik orang lain. Wah, ini pemerintahnya jangan ini gitu ya. Wah, ini mah apa pokoknya menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, menyalahkan diri, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Bahkan wah, segala disalahkan gitu. Wah, hidup ini tidak adil. Nah, itu kan orang-orang yang penuh ketakutan gitu ya. Tapi orang-orang yang berani itu justru rasionalnya gitu ya, berpikir akal sehatnya menguasai irasionalnya gitu ya, menguasai atau mengontrol, mengendalikan emosi-emosi khususnya ketakutan-ketakutan itu. Makanya dengan kita terus berlatih akal sehat ini gitu ya, dengan belajar, dengan refleksi diri dan diskusi dengan teman-teman yang satu circle gitu ya, itu bisa eh, menambahkan kesadaran kita, meningkatkan kesadaran, kepercayaan diri, keberanian mengambil keputusan gitu ya. Nah, seperti itu yang pertama ya. Jadi kata kuncinya adalah tingkatkan kemampuan berpikir kritis kita, rasional kita, ya, maka akan muncul keberanian dan menurunkan atau mengendalikan irasional kita atau ketakutan kita. Yang kedua, kita lanjut lagi. Eh, em, menyikapi kritik ya, atau penolakan rejection. Kemarin juga dibahas tuh di salah satu dari sekian banyaknya macam-macam jenis trauma atau maksudnya
ya tekanan batin gitu ya, atau luka emosional adalah rejection. Kita ditolak, di reject gitu ya sama orang lain. Bahkan di TikTok, saya mengamati juga gitu ya, perilaku sosial media itu. Ya begitupun di ruang praktik dan lainnya. Ya, memang ada terapinya ya, terapi penolakan tuh. Sampai ada dia ke minimarket. Kak, kalau ini ada gak? Kak, justru kan misalkan ya, dia teh minimarket ya jualannya teh ya seputar biasa retail ya, makanan minuman. Tapi dia, Kak, ada gak besi gitu di sini gitu? Ada gak yang dia nyari yang gak ada di sana gitu? Biar ditolak. Maaf Kak, ini gak ada ya, maaf Kak gitu. Dia belajar itu ada gitu ya. Kayak ini terapinya sambil dikontenin gitu. Menarik, menarik gitu ya. Sampai dia ada terapi penolakan. Ada yang terapi kepercayaan diri dan keberanian untuk public speaking. Ada tuh, day 1 gitu ya. Halo semuanya, saya di sini sedang belajar untuk berani berbicara di depan umum gitu ya. Ada itu menarik ya, sekarang segera dikontenin. Yang saya tadi di awal ya, menyebutkan bahwa sekarang tidak cukup memasang eh, hasil tes kepribadian MBTI yang self diagnos ya, mendiagnosis diri sendiri, INTJ dan lain-lainnya di bio gitu. Gak cukup, kita harus butuh saya sebagai bipolar, saya sebagai schizophrenia dan lain-lain dipasangin di bio gitu ya. Ya menarik sekali Genji ini ya. Bahkan saya pas di ruang praktik tuh, dia sedang melakukan terapi gitu ya, dia menangis-nangis ya, katarsis pelepasan emosi. Terus apa ada 2 orang yang nangis gitu pas lihat di belakang yang nganterinya gitu ikut menangis sambil dia ngevideoin gitu. Wah ini Genji gitu ya, segala di recording. Nah begitulah, kita balik lagi ya, menyikapi kritik, penolakan, rejection, memiliki rasa ragu yang sangat besar terhadap kemampuan atau nilai diri kita. Ya gitu memang pada dasarnya setiap orang itu tidak suka gitu ya dengan kritik dari orang lain, dari diri sendiri gitu. Pasti ada perasaan atau baper gitu ya. Sebagian ya teman-teman, tidak semuanya. Lalu bagaimana menyikapi kritik atau penolakan itu? Ya kalau untuk terapi penolakan yang kayak di TikTok harus di recording, harus, nah itu gak usah teman-teman, saya tidak menyarankan ya. Karena nanti kan konsekuensinya apapun yang ditampilkan di medsos itu, ya ya memang akan ada yang mendukung, tapi kan konsekuensinya nanti bisa jadi ini ya, jejak digital dan bumerang ke kita jangka panjang gitu. Karena kita kan ya manusia biasa yang tentu ada kekurangan human error ya, takutnya nanti yang apa yang ke recordnya itu jadi viral gitu ya, ada kesan kesalahan kata atau dan lain-lainnya lah. Saya lebih baik kalau misalkan ada yang nanya, kalau misalkan saya mengekspresikan emosinya lewat status WA, ya boleh, cuman kalau bisa hanya dibagikan ke orang-orang yang memang kenal gitu ya, jangan ke semua orang gitu. Kayak ke Twitter ya kalau bisa gitu ya, hanya saya. Kalau di IG story ada kan yang warna hijau tuh, nah teman dekat, nah, disarankannya gitu ya kalau pengen teman-teman berekspresi lewat tulisan gitu ya. Nah, tadi ya pada dasarnya tidak suka dengan kritik dan saran. Sorry, kritik gitu ya. Cara mengatasinya, nah ini yang sekarang lagi tren tuh terapi itu namanya ACT atau ACT ya, Acceptance Commitment Therapy. Jadi memang ini juga pernah dibahas oleh Carl Rogers dari psikologi humanistik ya, yang terkenal dengan ya fokus pada hal-hal yang positif, manusia itu memiliki potensi gitu ya. Beliau mengatakan seperti ini. Ada bukunya tuh kayak person center therapy gitu ya, fokus pada diri sendiri. Dia itu bilang atau beliau lah ya, Carl Rogers itu paradoksnya gitu ya. Paradoks itu maksudnya teh ya intinya dari terapi itu dia bisa sembuh gitu ketika dia bisa menerima diri sendiri lah. Ya juga ya gitu. Karena kan orang-orang tuh selalu denial ya. Denial itu kayak penolakan gitu. Maksudnya menyangkal gitu ya. Kayak oh ya menolak juga gitu ya. Dia menyangkal, dia gak nerima gitu ya tentang nasibnya, dirinya. Ayo we, gitu ya. Dia menyangkal, menyangkal, menyangkal. Tapi pada akhirnya ketika dia sadar, ternyata iya ya. Saya itu memang saya kurang. Saya memang dalam agama juga sebagai manusia yang lemah gitu ya, yang memang diuji gitu ya. Terus ya diberikan kayak apa? Ujian kekurangan harta, haus gitu ya. Terus di setiap kesulitan ada kemudahan. Oh iya ya, sebenarnya mah memang ya saya manusia biasa gitu ya, memiliki kekurangan, kelemahan. Nah itu pada akhirnya memang self awareness atau tadi ya acceptance itu sangat penting dengan proses waktu, apa ya, dengan berjalannya waktu lah gitu ya. Cara mengatasi kritik atau penolakan. Memang awalnya akan selalu denial gitu ya.
menyangkal. Tapi pada akhirnya saat kita belajar ya dari hari ke hari diri sendiri, ke orang lain, lingkungan, oh iya ya nanti juga seperti itu lah. Ada kayak self insight lah gitu ya. Dua itu, yang terakhir ketika kita harus apa udah berusaha besar kemampuan atau dengan diri kita ya pokoknya dari penerimaan diri nanti juga akan ini ya bisa menghargai atau self efficacy lah. Ketika kita harus tampil di depan umum, oke, mengambil peran besar, bagaimana kita menguras rasa cemas agar tidak membuat kita kehilangan arah atau gitu. Nah, itu jadi Harvard University melakukan penelitian puluhan tahun ya. Eh, Ternyata hal yang ditelitinya itu adalah meditasi. Ternyata meditasi itu membantu diri kita untuk merawat atau menjaga kewarasan ya kesehatan mental kita dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi yang dimaksud sama Sigmund Freud itu kan perang abadi ya, bahwa dalam diri kita tuh akan selalu terjadinya konflik cemas dari sejak bayi sampai akhir hayat kita. Karena kan kita selalu diuji ya. Kalau nggak dari diri sendiri, dari orang tua, dari istri, dari suami, dari mertua, dari oh pokoknya dari berbagai apapun lah yang kita lakukan tuh selalu eh, ini ya ada konflik gitu. Makanya kita tuh ya kalau kata Harvard University ya perlu melakukan meditasi gitu. Sekarang kan ada yoga ya, ada pilates, ada hal-hal yang ya menurunkan kecemasan itulah gitu teman-temannya. Ya salah satunya yang disarankan adalah meditasi untuk mengontrol pikiran, perasaan, perilaku melalui pernafasan, imajinasi, ada yang menyebutnya self afirmasi, afirmasi diri gitu ya, meditasi, mindfulness juga jadi tren kan, hidup lebih mindful gitu ya, lebih sadar gitu ya. Atau kalau dalam psikoanalisis menyadarkan ketidaksadaran gitu ya, yang tadinya kita banyak gak sadarnya, terus disadarkan ulang gitu ya. Ya, jadi kita perlu meditasi. Kalau kita sebagai umat yang beragama, dalam Islam kita harus sholat ya. Kenapa harus 5 waktu gitu, dari subuh sampai isya? Ya itu, untuk menjaga kewarasan kita. Kenapa kita harus berdoa dari bangun tidur sampai mau tidur gitu? Ya itu, untuk menjaga kewarasan kita, kefokusan kita, konsentrasi kita, supaya kita bisa mengontrol diri kita gitu ya. Pikiran. Ya termasuk teman-teman yang ibadah Jumat ya, atau Sabtuan, atau Mingguan, sesuai keyakinan masing-masing itu. Kita supaya bisa menyatu dengan diri kita, dengan alam, dengan Tuhan, gitu ya, dengan lingkungan sosial, supaya setidaknya gitu ya berproses untuk berdamai dengan diri sendiri lebih tenang gitu. Kurang lebih, mohon maaf apabila kekurangan. Ini waktunya kemalaman sekali ya. Saya kembalikan ke Linda. Oke, makasih banyak Kak Adrian. Wah, banyak banget tadi ya ininya dari pertanyaan pada excited, excited, terus jawabannya luar biasa. Itu sangat bermanfaat buat kita Kak. Terima kasih banyak Kak Adrian. Oke teman-teman, mohon maaf ya karena waktunya juga terbatas. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab hari ini bisa mungkin ya dikonsultasikan ke Kak Adrian lewat DM Instagram misalkan. Pokoknya kepoin aja deh Instagramnya Kak Adrian Septiadi Official, oke? Dan juga jangan lupa juga kepoin ASR Indonesia karena di sana banyak banget hal-hal menarik yang teman-teman bisa ulik. Oke, sangat menarik banget webinar hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua dan tidak akan pernah kita lupakan ya ilmu-ilmunya, teman-teman. Oke, mungkin sekarang kita ke sesi dokumentasi aja mungkin ya, Kak. Oke, teman-teman, boleh ya untuk on cam nih biar seru, biar kelihatan nih cantik-cantik dan ganteng-gantengnya bersanding dengan pemateri kita. Oke, udah ada sebagian nih yang on cam. Oke, ditunggu nih kakak-kakak yang lain on cam. Dan kalau bisa pakai background yang kita udah bagiin ya. Luar biasa ya Kak, hari ini Masya Allah banyak banget nih peserta yang hadir. Karena emang materi hari ini juga sangat menarik sih Kak. Karena emang apa ya, kehidupan kita sehari-hari gitu. Emosional kita sehari-hari. Oke, nggak apa-apa Kak Ilyas. Oke, yang lain yang bisa on cam, boleh on cam ya. Kak admin boleh dibantu nanti untuk screenshot juga ya. Takutnya saya. Oke teman-teman yang udah on cam nih, udah siap belum nih kita dokumentasiin?
Udah rapi-rapinya? Oke. Oke, kita mulai dokumentasinya ya. Dari slide yang pertama. 1, 2. Oke. Jadi nih cowok-cowok itu lagu Oke, sekali lagi ya teman-teman. Yang mau on cam boleh ya, masih bisa yuk kita on cam. 1, 2. on cam sebenarnya ya kenang-kenangan dan muka lo Oke. neng dia biasanya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah meluangkan waktunya malam hari ini untuk mendengarkan webinar kita. Semoga teman-teman bisa mengambil hal-hal baiknya dan di webinar selanjutnya teman-teman masih bisa ikut ya. Jangan lupa ikut karena kita pasti akan semakin seru nih pembahasannya. Oke, mungkin eh dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada pemateri Kak Adria.